Shalom warga kerajaan, apa kabar saudara hari ini? Saya bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui sosial media. Buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini berpuasa, mari kita terus bawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita berbuka puasa pada hari ini, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan. Kami boleh sama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu, berpuasa di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu buat setiap kami. Ubahkan kami Tuhan, supaya kami siap menerima rencana-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau Bapa yang memelihara kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita sama-sama merenungkan mengenai anugerah Allah yang mencukupkan kehidupan kita. Bagaimana anugerah Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, mencukupkan semua kekurangan dalam kehidupan kita. Baik itu kekurangan kekuatan, kekurangan kepandaian. Saudara tahu karena setiap kita ini terbatas, saudara. Tubuh kita ini fana, kita terbatas. Ada banyak hal yang kita nggak bisa lakukan. Dan ini semua adalah akibat dari dosa yang melekat dalam kehidupan manusia sejak jadi kejatuhan Adam. Tapi kita bersyukur oleh Yesus Kristus Tuhan, saya dan saudara beroleh penebusan. Dan penebusan itu Tuhan membenarkan setiap kita, menyelamatkan setiap kita. Dan itu menjadi jalan buat kita untuk kita bisa menikmati kasih karunia Allah dalam kehidupan kita yang berlimpah. Kasih karunia Allah yang memampukan kita melakukan segala sesuatu, mencukupkan semua kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari Roma pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-36. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, saudara, ini adalah perkataan Paulus. Dia berkata, karena Tuhan, kita dalam dunia ini seolah-olah seperti domba yang akan disembelih. Saudara tahu, iblis itu berjalan untuk mencari anak-anak Tuhan ketika kita ada dalam keadaan yang lemah. Dia selalu mencari celah untuk membuat kita jatuh. Setan selalu cari celah untuk bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera dan tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ada banyak hal dalam kehidupan kita karena tubuh kita yang lemah ini, karena keterbatasan kita sebagai manusia yang berdosa, itu membuat kita sangat mudah sekali untuk terdistract dengan apa yang setan lakukan. Dia mulai mencuri damai sejahtera kita. Kemudian dia mulai membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya dia membuat kita binasa karena kita tidak punya pengharapan lagi di dalam Tuhan. Tapi di situ ada satu ayat yang luar biasa. Di ayat yang berikutnya dikatakan, tapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh karena Yesus Kristus, di dalam Dia yang telah mengasihi kita. Saudara tahu bahwa di dalam Tuhan, saya dan saudara lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu punya pengertian kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Bukan karena kita yang berperang, tapi karena Tuhan yang berperang bagi saya dan saudara. Saudara, setiap kali bangsa Israel berperang, mereka berjalan maju sesuai dengan perintah Tuhan. Sebelum raja membawa pasukan untuk berhadapan dengan musuh, raja selalu berdoa kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apakah engkau akan menyerahkan mereka dalam tangan kami? Ketika Tuhan berkata, ya, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan kalian, maka bangsa Israel maju berperang dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara tahu, penyertaan Tuhan buat setiap kita itu adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang menepati perkataannya buat setiap kita. Ketika Tuhan berkata, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, itu berarti Tuhan yang akan berperang menggantikan bangsa Israel, menggantikan mereka menghadapi setiap musuh yang ada di depan mereka. Saudara, hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang sedang saudara gumuli? Saudara, ketika Tuhan ada di pihak kita, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan saudara, maka tidak peduli seberapa berat persoalanmu hari ini, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan engkau, Dia berperang bagi engkau. Ketika Tuhan berperang bagi saudara, maka saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu bahwa Tuhan itu berperang bagi kita. Di mana Tuhan berperang? Tuhan berperang dalam setiap peperangan-peperangan kita. Yang perlu saya dan saudara lakukan adalah, yang pertama, kita menyadari bahwa Tuhan yang berperang buat kita. Bukan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Seringkali saya kasih tahu saudara bahwa rajin berdoa,
rajin beribadah, kerinduan kita datang kepada Allah, itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi itu adalah hasil dari apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengubahkan hati kita yang keras. Roh Kudus membangkitkan gairah kita yang mati. Roh Kudus membuat hati yang tidak mau mencari Tuhan itu punya gairah untuk berdoa, punya gairah untuk menyembah, punya gairah untuk datang mencari Tuhan. Nah, hari ini saudara, kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara bisa berpuasa hari ini adalah karya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Ini adalah karya Tuhan yang membuat engkau rindu untuk datang mencari Tuhan. Kadang Tuhan bekerja, Tuhan memakai persoalan, memakai pergumulan-pergumulan kita untuk membuat kita datang di hadapannya, tersujud di hadapannya, dan kita berseru kepadanya. Dan saudara tahu dalam kehidupan kita, Tuhan berperang bagi saudara dan saya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia kota benteng kita. Di ayat yang berikutnya, di sana Paulus firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini adalah satu jaminan buat saya dan saudara bahwa tidak ada satu persoalan pun, tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kebaikan Tuhan, dari kasih-Nya Tuhan. Saudara, teman baik saya, Pastor Aditya Oloan, pernah berkata bahwa kita bisa kehilangan segala sesuatu. Kita bisa kehilangan rumah, kehilangan teman-teman yang mengasihi kita, kehilangan keluarga kita. Kita bisa kehilangan pekerjaan kita, tapi kita tidak akan pernah bisa kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena bukan kita yang pegang Tuhan. Tuhan yang memegang kita dengan perjanjiannya. Tuhan yang memegang kita dengan kasih setianya. Tuhan pegang saudara dengan kemurahannya. Tuhan pegang saudara dengan tangan kanannya. Sehingga ketika musuh datang menyerang kita, kita tahu bahwa Tuhan yang berperang bagi saya dan saudara. Sehari ini saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang membuat saudara gelisah hari-hari ini? Mari datang di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa ajaib. Dia dahsyat dalam kehidupan kita. Saudara, kemarin kita belajar bahwa Bapa di bumi yang baik saja itu tidak mungkin memberikan hal yang buruk kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa di sorga. Dia tidak mungkin memberikan batu kepada anak-anak yang meminta roti. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Oleh sebab itu, hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita sujud di hadapannya. Kita berserah di hadapan kasih karunia-Nya. Di dalam tahta kasih karunia-Nya. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Dia ada buat kita. Di dalam Tuhan, kita lebih dari orang-orang yang menang. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Tuhan, buat kami melihat Engkau sekali lagi Tuhan. Buat kami memandang kemuliaan-Mu sekali lagi. Bukakan rahasia-Mu buat kami sekali lagi. Tolong kami hari ini Tuhan. Berkati setiap kami yang berpuasa hari ini. Apapun yang didoakan oleh umat-Mu. Apapun yang sedang digumuli oleh umat-Mu hari ini. Mari Engkau menjawab dari sorga. Mari Engkau bukakan pintu-pintu buat setiap kami Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau masih menjawab doa sampai hari ini. Dan mujizat masih terjadi buat setiap kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang memberikan kami pengertian-pengertian yang baru. Terima kasih buat Roh Kudus yang memberikan setiap kami pewahyuan-pewahyuan yang baru. Yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat berdoa dan berbuka puasa. Kasih karunia Allah, berkat Tuhan buat setiap kita. Dalam nama Yesus. Amin.